Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Bang Petrus, ini kalau kata Pak Arianto tadi juga laporannya bisa saja terus bertambah dan ini juga dijadikan bahan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini Polda Metro Jaya. Bagaimana kemudian pihak Bang Petrus menghadapi hal ini? Nanti kalau ke depan masih ada saja kemudian laporan-laporan mengenai tudingan penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Iya, jadi kalau laporan masyarakat itu memang tidak boleh dibatasi, itu hak masyarakat. Dengan hak masyarakat dalam hal ini Roy Suryo, Rismond Sianipar, Dr. Tifa dan kawan-kawan itu juga sebetulnya melaksanakan peran serta masyarakat dalam rangka mengontrol kerja aparat penegak hukum. Ketika mereka lihat perdebatan tentang ijazah palsu atau tidak palsu ini berkepanjangan, karena Polri juga tidak segera merespons, mereka dalam posisi harus menjawab karena mereka punya kapasitas tentang itu. Jadi apa yang mereka lakukan dengan menyimpulkan ijazah itu yang diduga sebagai palsu itu berdasarkan kesimpulan mereka itu sebetulnya dalam rangka menjawab pertanyaan publik, perdebatan publik. Dan ini tentu masuk dalam kualifikasi mereka juga melaksanakan undang-undang. Baik Bang Petrus. Jadi ketika melaksanakan undang-undang itu menurut undang-undang mereka tidak bisa dituntut. Bang Petrus, semua tentu punya ada alasan hukum lainnya. Baik, Bang Petrus, semua punya kepentingan kemudian ya di kepolisian. Tapi apalagi yang akan dihadirkan dari Roy Suryo CS dalam menanggapi undangan klarifikasi ataupun juga laporan yang saat ini tengah bergulir di Polda Metro Jaya? Oh ya, kalau nanti dipanggil lagi tentu akan banyak hal baru, banyak fakta baru, banyak peristiwa baru yang akan kita hadirkan dalam rangka supaya perkara ini menjadi jelas. Baik Bang Petrus. Apakah posisi Jokowi dalam posisi benar-benar merasa sebagai dicemarkan? Atau posisi pihak yang dilaporkan oleh Jokowi dalam posisi mereka dalam rangka melaksanakan hal-hal yang terkait dengan membela kepentingan umum. Baik Bang Petrus. Hanya dua hal itu yang bisa akan dibuktikan. Baik Bang Petrus, bicara dari pihaknya untuk membela kepentingan umum, Bang Silvester juga membawa suara yang sama, membela kepentingan umum. Ini publik yang mana? Tapi dari pihak Bang Petrus akan menghadirkan hal-hal baru, Bang Silvester. Kita akan melihat laporan tambahan lagi yang keluar? Ya, tentunya kan pastinya dari pihak yang pelapor dalam hal ini Pak Jokowi atau teman-teman masyarakat ya yang merasa dirugikan juga ya, nanti pasal-pasalnya bisa penghasutan dan sebagainya lah, kita lihat ya kan, bahwa ini juga masyarakat itu ingin menegakkan kebenaran dan keadilan termasuk Pak Jokowi. Dan kita yakin bahwa nanti bukti-bukti ataupun menyusul pelapor yang lainnya mungkin menurut saya akan lebih banyak ya. Baik. Gitu loh. Karena, baik Bang Silvester. Karena kita lihat tadi bahwa kan ini kan sudah membangun narasi sesat nih di mana-mana menurut kami ya. Opini negatif ya kan, yang menurut saya bangsa ini nggak bisa dibangun dengan hal-hal demikian gitu loh. Jadi kalau memang mau menuduh orang mempunyai uang palsu atau ijazah palsu, paling tidak pegang bukti bahwa ini uang palsunya, atau uang aslinya, atau ijazah palsunya. Kita tangkap gitu poinnya Bang Silvester. Pak Arianto, ini apakah episodenya masih panjang kira-kira Pak Arianto? Polisi yang akan jadi timekeepernya Pak? Ya, sekarang ini penentunya ada polisi mau panjang atau pendek. Tetapi stepnya yang akan ditempuh polisi itu nanti mungkin karena ini sangat banyak sekali ya bukti-bukti yang dikumpulkan itu. Kalau menurut saya bukan hanya 30 itu ratusan itu. Kalau mau dipotong-potong semua. Ini kan ributnya kan di medsos semua kan? Di medsos. Kalau semua di medsos itu yang isinya apakah ujaran kebencian, atau apakah provokasi, ataukah fitnah, ataupun hasutan dan sebagainya itu dipotong-potong dari sosmed itu jadikan bukti, itu akan memperkuat. Nah, saya ingatkan ya ini tadi ya, saya bisa memaklumi pemikiran daripada pihak Pak Petrus ya, kan, mengatakan kan ini kan seakan-akan dia mereka kemarin tuh kenapa kok laporan yang di sini langsung dihentikan, kan itu tidak adil kan gitu kan. Kalau Metro itu nanti menggunakan rujukan dari Barreskrim ini nanti langsung ngomong bahwa itu ijazah asli, dan kemudian bahwa ini pasti terbukti, dikirim ke hakim, pasti kalah Metro. Karena banyak sekali kelemahan-kelemahan untuk itu, nuduh itu. Contoh tadi pembanding 3
itu nanti yang sekongkol kata. Makanya kan saya bilang apa yang dilakukan oleh Barreskrim itu hanya sebagai pemula aja untuk menunjukkan bahwa ini itu asli. Polda Metro pasti akan mengumpul lebih banyak lagi bukti yang kuat bahwa ini merupakan ini asli apa tidak gitu. Jadi baik yang menentang maupun yang membela bahwa ini asli lebih banyak dikumpulkan oleh Polda Metro. Tapi saya bisa perkirakan dengan mengacu pada Mabes Polri itu pasti dia akan mengatakan kemungkinan besar dia akan mengatakan ini asli kan. Nah, kemudian ditambah lagi bukti bahwa ini tadi mengenai yang 5 poin itu tadi, apapun yang memberatkan sama meringankan itu nanti dibawa ke persidangan. Disitulah bahwa itu penentuan ijazah itu asli apa tidak itu di persidangan gitu. Jadi bukan mengacu pada berak itu kan pemahaman mereka. Jadi saya 1 menit boleh? Gitu. Singkat saja Bang, kurang dari 1 menit. Jadi gini, kurang dari 1 menit. Sejarah udah membuktikan bahwa sudah ada jurisprudensi atau putusan dari hakim yang mengatakan bahwa 2 kali itu gugatan mengenai ijazah palsu itu ditolak. Ya, dan juga sudah ada orang yang akhirnya dihukum. Ya kan karena bersumpah bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu di atas Quran, yaitu Gus Nur dan juga si Bambang Tri. Nah ini harusnya menjadi pelajaran. Semuanya nanti akan ada di pihak kepolisian, timekeepernya termasuk mengumpulkan bukti-buktinya. Kita masih akan ikuti bagaimana proses hukum yang akan berlangsung. Terima kasih Bang Silvester, Pak Arianto dan juga Bang Petrus malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.